Halo guys, kembali sama kita di acara Curnaki. Oke, Curhatan Nadif Fakih. Edisi apa Ki? edisi horor ya. Nah, jadi kali ini tuh kita bakal kayak ngeceritain curhatan kita lah. Ya cerita-cerita sih sebenarnya. Cerita-cerita tentang hal-hal mistis guys. Iya. Ya karena edisinya horor lah. Terus udah langsung aja kita kayak gimana Ki? Punya nggak cerita kayak cerita yang mungkin ada hal-hal mistisnya kali? Ada sih, cuman Apa tuh? sebenarnya nggak terlalu horor banget ya, cuman ada hal mistisnya lah guys. Apa tuh? Jadi waktu itu gue pernah ke Gunung Burangrang. Gunung Burangrang tuh di mana? Gunung Burangrang tuh Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Oh, Kabupaten Bandung. Ya, Itu kalau dari Bandung kota juga? dari Bandung kota itu sekitar 25 km lah kalau nggak salah. 25 kilometeran ya. Naik apaan ke sana? Waktu itu bareng sama teman-teman naik motor. Oh, dari naik sana. motor, oke. Terus buat jalannya sih nggak terlalu susah ya. Masih mudah lah untuk diakses. Cuman ya agak berbatuan aja gitu. Nah, jadi gini ceritanya tuh. Gimana tuh coba? Gue tuh berangkat pagi-pagi. Iya. Sekitar jam dari rumah teman gue tuh udah di daerah atas ya, daerah Dago. Itu dari jam 3:30 lah. Oke, lumayan 4 gua pagi banget. pergi ke daerah gunung itu. Terus pagi-pagi di sana sejuk banget, soalnya kan Iya. daerah gunung juga kan. Iya, benar-benar. Gunung, soalnya di gunung juga banyak pohon yang jadi daerah kaki gunungnya tuh sejuk banget lah udaranya. Pastilah. Gitu. Oke, terus Nah, terus ada satu fun fact juga sih sebelumnya ya. apa tuh? Di Gunung Burangrang tuh gua tahu titik koordinatnya. Coba kasih tahu. Nah, jadi koordinat tuh 6 derajat lintang selatan Oke. sama 106 derajat bujur timur gitu. Tahu dia, guys. Iya dong, mantap Oke, kali kan? Mantap. Lanjut. Nah, lanjut ya. Nah, jadi pertama ini juga Gunung Burangrang itu salah satu gunung vulkanik kan di Jawa Barat gitu. Oke. Nah, jadi bentuk gunung ini agak kerucut lah. Jadi pas gua nge-trekking di sana itu agak curam lah, lumayan. Bener, nanjak kan. Iya, lumayan nanjak. Terus jalannya berkelok-kelok di sana. Jadi gua tuh berangkat pagi-pagi subuh dari sana jam 5 lah kalau nggak salah. Oke. Jam 5 tuh mulai trekking. Nah, jadi bukan jam 5. Berapa? Pokoknya jam 4 atau setengah 5 lah, soalnya ngejar sunrise Oh, tadinya. iya. Nah, terus pas udah mulai mendaki, nah habis itu tuh pas pendakian gue tiba-tiba kebelet kencing. Oh. Dan akhirnya dia misah dulu lah, dia kencing dulu sendiri. Nah, kita asal-asal ngobrol sambil nungguin dia kan, sebetulnya si A lah. Oke, ya. Si A ini tuh tiba-tiba langsung lari-lari. Kita semua panik itu. Terus dia ngomong aja gak bisa dijaga ya. Jagapan gitu ya? Iya. Terus sebenarnya kan kita nggak mau nanya ya, soalnya kan nggak boleh ngebahas katanya kalau ada apa-apa. Kita udah Bener. terima. Awak di sana ada apa? Jadi dia tiba-tiba nyuruh, ada yang nepuk pundak gua kan? Dia asal panik gitu kan. Aduh, ini orang malah langsung ngomong tentang Iya. gua mikir gitu. Udah kita lanjut dulu. Terus sampai pos 3 atau pos 2 dan akhirnya tuh ini apa? Gue tuh lagi istirahat, gue ngeliat ada yang lewat, putih-putih. Terus tuh gue nggak tahu apa. Dan itu gue udah masa doa lah, gue di situ udah takut kan. Iya, Aduh, bener. apa ini? Iya. Nah, udah lanjut dulu lah. Terus itu temen gue juga ada satu lagi, si B. Apa ya si B lah? Oh, capek banget gitu kan. Kenapa? Gak enak badan, takutnya kan fisiknya nggak sehat atau gimana. Datang udah dia padahal biasa aja di situ, masih belum cerita. Akhirnya udah gitu kita berhasil ajar sunrise. Di sini kita ngopi-ngopi santai dulu lah. Nah, terus akhirnya kita turun lagi. Nah, ternyata pas udah di bawah akhirnya kita buka-bukaan kan, penasaran lah. Iya. Nah, terus gue akhirnya belum ngasih tahu gue ngeliat putih kan. Nah, akhirnya gue kasih tau lah, gue kerjain gini-gini. Nah, ternyata si B juga ngerasain. Itu kan ngerasa kayak di punggungnya ada sesuatu gitu. Duh, makanya dia ngerasa capek banget lah gitu, kayak berat banget. Nah, akhirnya di situ juga kan kita tuh ketemu sama salah satu petani gitu lah. Soalnya kan di daerah sana pegunungan ya, jadi banyak petani lah di sana. Dan pertanian itu juga kayak ada salah satu sungai juga dari gunung itu yang mengaliri perairan buat di pertanian itu gitu.
nanya ke petani itu kan, ya gimana, ternyata emang di sini emang banyak kejadian horor katanya gitu, apalagi kalau lagi agak malam kayak gitu. Terus salahnya tuh kita di itu tuh di hari Jumat, jadi Itu hari Jumat lagi ya. iya khawatir hari Jumat. Nah udah kayak gitu, nah itulah jadi kenapa kita pilih ke Gunung Burangrang juga, karena Burangrang itu salah satu wisata lah kayak gitu. Jadi menjadi tempat untuk buat kita ngedaki yang dari kota-kota gitu kan. Nah terus kalau dari sana juga ada kayak peralatan juga ya dari kota kan, pasti Iya, dari bener. kota. Nah kayak gitulah ceritanya kurang lebih dari gua. Kalau lu gimana Dit? Ada nggak Gua cerita nih? ada sih cerita yang sebenarnya tuh ada mistis juga ya. Ya. Soalnya tuh gua ini nih sih. Gua waktu itu lagi ada outing class. Waktu SMP gua ada outing class tuh ke Lawang Sewu. Tahu nggak Lawang Sewu? Ya tahu, gua dengar itu ada horor juga ya. Iya, emang bener kayak gue juga waktu ke sana tuh kayak aduh, Lawang Sewu bakal ngeliat apaan aja nih gua. Iya, ada feeling ya. Iya, tapi lu tahu nggak tempat Lawang Sewu di mana? Gimana? Lawang Sewu itu ada di Jalan Pemuda di Semarang, Jawa Tengah. Oh Semarang nggak? Iya, Semarang. Itu jauh ya? Dari sini berapa jauh? Kalau dari Bandung tuh waktu itu gua kan dari Bandung nih. Ya. 380-an lah kilometer. Sama bulu. Iya, 350. Jauh banget ya. Emang jauh banget. Naik apa? Sana. Sana tuh gua naik bis. Oh naik bis. Iya, Ya. bis. Terus gue juga tahu nih titik letak absolutnya, betul nggak? Ini tahu Gue juga juga nih. tahu nih. Nah, Berapa letak tuh? absolutnya itu sekitar -6 derajat lintang selatan dan 110 derajat bujur timur. Oh iya iya iya. Ya, terus jalan ke sana juga bagus sih. Jalan-jalannya juga nggak rusak gitu kan, karena di tengah kota juga kan. Oh, iya, 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 Sewu-sewunya. benar. Terus kayak Silang Sewu juga tempat wisata, jadi ya nggak mungkin mau jalannya jelek gitu kan. Benar benar benar. Nah, terus Lawang Sewu ini juga kayak punya pola bangunan yang menunggu di dataran rendah gitu deh. Jadi ya nggak bukan di dataran tinggi gitu, di dataran rendah Iya di iya Semarang. iya. Iya, terus Lawang Sewu itu tuh dia punya gaya arsitektur bangunan Belanda. Oh masih tetap bangunan Belanda Bangunan berarti ya? Belanda. Tahu dong bangunan Belanda kayak gimana? Iya seru kan? ya. SMA 3 aja itu bangunan Ah, Belanda sama ya. itu bangunan Belanda. Ada itu ya. Ya, ada itulah. Terus gimana? Gue punya cerita nih waktu itu. Jadi waktu gue lagi jalan-jalan, kan Lawang Sewu itu gede ya. Ya. Gue jalan lah ke salah satu ruangan gitu. Untungnya gue lagi jalan gak sendirian, gue sama temen-temen. Banyak kan nih? Ya lumayan lah, ada 6-7 orangan lah. Jadi nggak terlalu serem lah. Terus gue datang ke sana ke satu ruangan itu, gue ngeliat kayak ada satu tempat yang buat ke bawah gitu, ke Bawah tanah. ya kayak ke bawah tanah gitu deh, kayak basement gitu. Iya, iya, iya. Nah, jujur di situ vibes-nya tuh serem banget. Vibes-nya tuh kayak ya creepy gitu lah. Iya. Nah, pas gue lagi lihat ke bawah itu kayak bener-bener gelap, sisa tangga doang kan. Gue tuh kayak iseng lah bercanda-bercandaan sama teman gue gitu kan, kayak turun aja, turun. Tapi kita kayak pada nggak berani lah kan, cuma bercanda doang. Nah, waktu itu gue kayak teman-teman tuh gue pada keluar dari ruangan itu. Gue kayak iseng lah ya berdua kalau nggak salah. Gue tuh iseng sih, kita berdua di situ lagi nungguin. Nah, yang lain pada keluar. Gue tuh kayak ada ngeliat itu dari bawah, entah apa atau gimana ya. Gue kayak ada kepala gitu, cuman gue nggak tahu ini serem banget sumpah. Gue tuh kayak ngeliat terus kayak kaget sendiri kan, aduh itu apaan lagi kan. Gue nggak langsung ngasih tahu ke teman gue juga, kayak sama. Iya. Gue juga takut lah kalau misalkan cerita Iya. ke tempatnya gitu kan, ntar tiba-tiba naik muncul ke depan muka gimana ya kan. Iya iya. Terus ya udahlah, gue kayak aduh langsung keluar aja deh dari ruangan itu kan, karena takutnya tuh makin gimana ya kan. Nah terus Lawang Sewu ini juga termasuk ke tempat wisata juga di Indonesia. Oh gitu. Jadi sering dikunjungi lah sama wisatawan karena itu. Terus habis itu di sana karena kita nggak tahu banyak tentang informasi di Lawang Sewu, kita
nyewa tour guide lah, ada pemandu informasinya. Oh, iya. Terus Nah. kata informasi lu sebenarnya nggak kayak ada apa gitu kejadian pernah kayak Iya horor? sih, kayak waktu itu mereka kayak bilang lah, gue lupa sebenarnya ceritanya kayak gimana, cuman banyak hal-hal mistis pasti kan, apalagi kalau malam-malam ya kan. Oh iya. Terus siang-siang soalnya Gua waktu itu siang-siang, untungnya siang-siang. Iya iya. Nah habis itu karena ada pemandu informasi, jadi kita bisa tahu lah tentang informasinya, dan kita juga jadi kayak bisa membuka lapangan kerja buat mereka lah. Benar Ya juga kan? sih, iya. Nah habis itu kita tuh karena dari Lawang Sewu dan dapat informasi, jadi kita bisa dapat pelajaran baru lah di sana, kayak terciptanya kapan, kayak informasi lainnya Lawang Sewu itu di mana, ya kan? Banyak kan tentang informasi dari Sejarahnya sana. juga ya. Iya, sejarah-sejarahnya juga dari itu kita dapat. Nah, terus karena Lawang Sewu ini termasuk wisata, tempat pengunjungan gitu, jadi kayak banyak masyarakat dari sekitar jadi tour guide lah, yang mungkin mereka mengenal informasinya itu lebih detail. Iya. Jadi mereka kayak karena tahu itu, dan dia jadi ya, Tour guide lah. tour guide di sana lumayan kan. Nah terus banyak wisatawan yang datang ke Semarang, salah satunya tuh karena ada Lawang Sewu juga, ya kan. Mungkin itu salah satu objek yang paling menarik ya di Lawang Sewu ya. Iya benar. Iya sih, palingan gitu doang sih cerita gua. Lumayan juga sih, untungnya lu siang-siang Iya, datangnya. untungnya itu gua pas lagi siang. Kalau malam-malam, Ya, kalau misalkan malam tahu. sih udah. Oke guys, tadi sekat sendiri ya. Iya, memorinya penuh Ki. Iya. Sorry guys. Ya, Jadi tuh tadi terakhir kita udah selesai Mm-mm. cerita ya. kita udah selesai cerita untuk episode horor kali ini, dan kita semoga aja nggak ketemu horor lagi atau gimana, nggak tahu ya. Ya, semoga aja ya. Ya, mungkin segitu ya. Saya Nadif Kenzi Pranabian. Saya Muhammad Fakim, waktu Sofyan. Terima kasih telah menonton.